Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ada dua materi. Materi yang pertama terkait pengantar tata kelola perusahaan. Next. Anggota dari kelompok 1 terdiri dari saya sendiri, Zahra Safa Aditya, dengan NPM 117. Ada Yurika Ayu Utami dengan NPM 116. Vini Alfi Nadia dengan NPM 115. Gabriela Parela dengan NPM 114, Lorenta Tinezia Pasaribu dengan NPM 120, Meisha Syura Islami dengan NPM 121, dan Rasti Wijayanti dengan NPM 019. Next. Baik, untuk pemateri pertama, saya sendiri, pengertian dari tata kelola perusahaan merupakan struktur dan proses yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan dengan memantau kinerja perusahaan. Di tata kelola perusahaan tersebut ada dua unsur. Unsur yang pertama yaitu unsur perspektif internal atau yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, seperti tata kelola perusahaan pada struktur dan proses, ada masalah prinsipal agen. Yang ketiga ada semua pihak terlibat dalam pengarahan dan pengendalian perusahaan. Dan yang keempat ada tata kelola perusahaan dalam mendistribusikan hak dan tanggung jawab. Untuk unsur yang kedua ada unsur perspektif eksternal, yaitu unsur yang berasal dari luar perusahaan itu tersendiri, yaitu hubungan antara perusahaan dan pemangku kepentingan melalui undang-undang, kontrak, hubungan sosial, ataupun geografis. Next. Adanya prinsip-prinsip OECD tentang tata kelola perusahaan sebagai acuan tata kelola perusahaan yang berfokus pada perusahaan publik, baik itu perusahaan keuangan maupun non-keuangan, yang memberikan tolak ukur untuk bisa meningkatkan praktik tata kelola perusahaan itu sendiri. Di situ dalam prinsipnya adanya kerangka tata kelola perusahaan yang dibangun berdasarkan 4 inti. Yang pertama ada kewajaran, kedua ada tanggung jawab, ketiga ada transparansi, dan keempat ada akuntabilitas. Baik, di sini ada perbedaan tata kelola perusahaan dengan manajemen perusahaan. Bisa dilihat bahwa tata kelola perusahaan meliputi akuntabilitas dan pengawasan, yang mana tata kelola perusahaan ini berfokus pada struktur dan proses perusahaan untuk memastikan bahwa perilaku perusahaan itu adil, bertanggung jawab, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan segala kegiatannya. Dan untuk manajemen perusahaan itu meliputi manajemen eksekutif, keputusan dan pengendalian, dan manajemen operasional, yang dimana manajemen perusahaan itu berfokus pada alat yang diperlukan untuk operasi bisnis tersebut. Dan di tengahnya yaitu ada strategi manajemen, yang dimana ditangani oleh manajemen perusahaan dan mencangkup pertimbangan dari tata kelola perusahaan itu sendiri. Oke, next. Untuk materi selanjutnya saya kembalikan kepada pemateri. Oke, untuk materi selanjutnya itu ada kasus bisnis tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik mendorong pertumbuhan bisnis berkelanjutan dengan memfasilitasi akses modal dan melindungi hak pemegang saham, serta pemangku kepentingan. Perusahaan dengan tata kelola yang kuat cenderung mengurangi resiko investasi, mendapatkan modal dengan biaya lebih rendah, dan membuli perusahaan dengan tata kelola buruk, sambil memberikan kontribusi positif yang lebih besar kepada perekonomian dan masyarakat. Next. Selanjutnya, peningkatan kinerja dan efisiensi operasional. Praktik tata kelola perusahaan yang baik meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas, meminimalkan risiko penipuan, serta memperkuat pengambilan keputusan yang tepat dan tepat waktu. Dengan demikian, tata kelola yang efektif mendukung kinerja operasional yang lebih baik, menurunkan belanja modal, dan membantu perusahaan mematuhi hukum, menghindari konflik, serta risiko tanggung jawab. Next. Akses terhadap pasar modal. Praktik tata kelola perusahaan yang baik meningkatkan akses terhadap modal dengan membangun kepercayaan investor pada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dan melindungi hak pemegang saham. Di pasar negara berkembang, di mana perlindungan hukum sering kurang memadai, tata kelola yang baik menjadi sangat penting dalam menurunkan risiko investasi, meningkatkan transparansi, dan mengurangi biaya modal. Next. Selanjutnya, peningkatan reputasi. Dalam bisnis modern, reputasi perusahaan menjadi aset tak berwujud yang penting.
Dalam praktik tata kelola yang baik berperan besar dalam membangun dan meningkatkan reputasi tersebut, meskipun memerlukan biaya dan upaya yang signifikan, terutama bagi perusahaan besar yang terdaftar di bursa. Praktik tata kelola yang baik membawa manfaat jangka panjang, seperti peningkatan kepercayaan publik dan penilaian perusahaan. Meski efeknya mungkin tidak langsung terlihat, manfaat dari tata kelola yang baik biasanya melebihi biaya, terutama dalam mencegah risiko besar seperti kebangkrutan dan ketidakstabilan pasar. Selanjutnya, oleh rekan. Baik, sekarang adalah ciri-ciri tata kelola perusahaan di Indonesia. Itu ada 5. Yang pertama, peran badan perusahaan milik negara. Yang kedua, kepemilikan terkonsentrasi. Yang ketiga, sedikit pemisahan kepemilikan dan kendali. Keempat, struktur penahan yang berat. Kelima, badan korporasi yang tidak berpengalaman. Next. Kerangka hukum dan peraturan. Peraturan perusahaan pertama kali muncul dalam bab 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD Indonesia pada tahun 1848. Penanaman modal asing baru diatur secara resmi pada tahun 1967 dengan diberlakukannya UU Penanaman Modal Asing yang pertama. UU ini memperkenalkan konsep korporatisasi ke dalam Indonesia. UU komprehensif pertama untuk perusahaan dalam negeri disetujui pada tahun 1968, yaitu UU nomor 6 tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri. Selanjutnya pada tahun 1995, DPR mengesahkan revisi pertama UU Perseroan Terbatas, yaitu UU nomor 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas, yang juga dikenal sebagai UU Perseroan Terbatas atau ICL. Pada tahun 2007, DPR memperbarui ICL dan UU Penanaman Modal dan menggantikan UU nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing sebelumnya. Peraturan harus merujuk pada panduan dan meninjau undang-undang serta peraturan lain yang relevan. Jika ada ketidakkonsistenan, mereka harus mendapatkan nasihat hukum yang tepat dari bagian hukum internal, penasihat eksternal, atau badan pengatur. Regulator Indonesia mendorong semua perusahaan untuk mematuhi peraturan tata kelola yang dilakukan OJK, meskipun hanya wajib bagi perusahaan publik dan tercatat. Next. Kerangka kelembagaan. Institusi yang memiliki setidaknya satu kegiatan inti yang berfokus pada tata kelola perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama pada pusat arbitrase, yaitu Pusat Arbitrase Bani. Yang kedua ada institusi sektor publik, yaitu Bappenas, BI, Kadin Indonesia, KPK, OJK, Pemerintah Indonesia, BEI, Kemenkeu, Kemenkumham, KNKG, Polri, dan DPR. Selanjutnya ada lembaga non-pemerintah, yaitu isinya ada CRMS Indonesia, ICSA, IICDA, NCSR, dan terakhir adalah organisasi internasional yaitu IFC, OECD, Bank Dunia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, yaitu struktur tata kelola perusahaan yang bab 2. Next. Pengertian perseroan terbatas. Menurut International Comparative Legal Guides atau ICL, PT adalah badan hukum yang membentuk persekutuan modal dasar atau yaitu jumlah seluruh saham yang boleh dikeluarkan suatu perusahaan kepada pemegang saham, dibagi menjadi saham dan yang memenuhi semua ICL terkait lainnya dan menerapkan persyaratan peraturan. Di sini di Indonesia, PT merupakan satu-satunya badan hukum yang dapat menerbitkan saham. Next. Perusahaan terdaftar dan yang tidak terdaftar. Maksud dari perusahaan yang terdaftar memerlukan modalisator yang lebih tinggi dan tunduk pada peraturan yang lebih ketat dan kompleks sehubungan dengan tata kelola perusahaan dan keterbukaan informasi. Dan di perusahaan tidak terdaftar itu di Indonesia merupakan perusahaan yang tidak menurut hukum merujuk pada entitas bisnis yang beroperasi tanpa memenuhi kewajiban pendaftaran atau perizinan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Next. Kelebihan dan kekurangan perseroan terdaftar. Kelebihannya yaitu akses terhadap investor. Maksudnya di sini yaitu perusahaan yang terdaftar memiliki peluang lebih besar untuk menarik investasi dari banyak investor dan dengan biaya yang lebih rendah. Yang kedua ada kebebasan melakukan pengalihan saham. Maksudnya yaitu saham dapat dialihkan tanpa persetujuan pemegang saham lainnya, perusahaan atau manajemennya selama pengalihan tersebut
mematuhi persyaratan hukum. Yang ketiga ada batasan risiko dan pemegang saham. Itu maksudnya yaitu risiko yang ditanggung pemegang saham terbatas pada nilai investasinya. Selanjutnya ada diversifikasi risiko, yaitu struktur perusahaan publik menyebarkan dampak risiko ke sejumlah besar pemegang saham. Next. Kekurangannya yaitu menawarkan saham. Maksudnya adalah kepatuhan terhadap peraturan sekuritas. Banyak undang-undang dan peraturan sekuritas yang berlaku bagi perusahaan terdaftar dan tidak diwajibkan bagi entitas swasta. Yang kedua yaitu struktur organisasi yang kompleks. Maksudnya yaitu selain RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi, perusahaan tercatat diharuskan membentuk komite pendukung, seperti komite audit yang beroperasi di bawah Dewan Komisaris. Yang ketiga ada kepatuhan terhadap kewajiban pengungkapan dan peraturan lainnya. Perusahaan publik harus menjaga transparansi melalui pengungkapan semua peristiwa yang penting di posisi hukum dan keuangan perusahaan secara tepat waktu, akurat, dan lengkap. Selanjutnya ada saham yang diterbitkan dengan benar. Kesediaan pemegang saham untuk berinvestasi. Perusahaan harus mampu menarik pemegang saham yang bersedia menerima risiko berinvestasi dan menjaga hubungan baik dengan investor setelah sahamnya beredar. Selanjutnya ada manajemen profesional. Ini di mana pemisahan kepemilikan dan kendali memungkinkan investor, perusahaan, atau pemegang saham untuk mempekerjakan direktur profesional yang mencurahkan upaya dan keterampilan mereka untuk manajemen perusahaan. Dan yang terakhir yaitu persyaratan modal dasar minimum yang lebih tinggi. Ini di mana perusahaan yang terdaftar harus memiliki modal dasar minimum yaitu 3 miliar dibandingkan dengan 50 juta untuk perusahaan swasta. Next. Selanjutnya, RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS dalam sebuah perseroan terbatas merupakan organ perseroan yang mempunyai kewenangan pengambilan keputusan melebihi kewenangan yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi, sebagaimana yang ditentukan oleh ICL atau Anggaran Dasar Perseroan. Setiap pemegang saham itu biasanya memiliki hak untuk ikut serta dalam RUPS dan suara yang mereka miliki itu dihitung berdasarkan jumlah saham yang dimiliki. Dalam RUPS, keputusan mengenai pembagian keuntungan dan kerugian juga diambil, termasuk keputusan tentang pembagian dividen kepada para pemegang saham. Next. Dewan Komisaris. Dewan Komisaris mempunyai peran penting dalam kerangka tata kelola perusahaan di Indonesia. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi dalam rangka mencapai kepentingan dan tujuan perusahaan. Peran Dewan Komisaris yang pertama mengawasi pelaksanaan kebijakan dan operasional perusahaan yang dilakukan oleh direksi, kemudian memberikan nasihat dan masukan strategis kepada direksi, kemudian terlibat dalam pengambilan keputusan penting yang berdampak pada masa depan perusahaan dan memastikan bahwa semua aktivitas perusahaan sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku. Tanggung jawab Dewan Komisaris yaitu bertindak demi kepentingan terbaik pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, kemudian memastikan direksi menjalankan operasional perusahaan sesuai dengan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, menyediakan saran dan panduan kepada direksi untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Dan yang terakhir, memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan integritas, transparansi, dan etika yang tinggi. Selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya. Baik, selanjutnya ada Dewan Direksi. Dewan Direksi yaitu memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Mereka harus memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan, serta kewajaran. Kemudian peran Dewan Direksi yang pertama yaitu merumuskan dan menetapkan visi, misi, dan strategi perusahaan untuk jangka panjang. Yang kedua, mengawasi manajemen eksekutif untuk memastikan perusahaan dijalankan sesuai kebijakan dan mematuhi hukum yang berlaku.
Kemudian yang ketiga yaitu membuat keputusan-keputusan penting yang mempengaruhi arah dan keberlanjutan perusahaan. Kemudian yang terakhir yaitu memastikan bahwa keputusan dan tindakan perusahaan selalu berorientasi pada kepentingan terbaik dari para pemegang saham. Adapun tanggung jawab Dewan Direksi, yang pertama yaitu membuat keputusan yang mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi mereka. Yang kedua, memastikan bahwa perusahaan mempraktikkan transparansi dalam operasional dan pelaporan keuangannya. Yang ketiga, memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua hukum dan regulasi yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola resiko yang dapat mempengaruhi kinerja dan keberlanjutan perusahaan. Next. Kemudian ada komite dewan. Komite dewan ini subkomite dari Dewan Direksi yang dibentuk untuk menangani fungsi-fungsi spesifik yang membutuhkan perhatian lebih mendalam. Komite ini membantu Dewan Direksi dalam melaksanakan tugas-tugasnya dengan lebih efektif. Kemudian ada poin yang pertama yaitu rekomendasi dan laporan kepada Dewan Direksi terkait isu-isu yang berada dalam lingkup tanggung jawabnya. Yang kedua, melakukan pengawasan lebih rinci di bidang tertentu seperti audit, risiko, dan remunerasi. Kemudian yang terakhir yaitu memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua regulasi yang terkait dengan bidang tanggung jawabnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, next. Baik, sekretaris perusahaan dalam corporate governance, yaitu sekretaris perusahaan itu bertindak sebagai penghubung antara perusahaan dan pihak eksternal seperti regulator dan pemegang saham. Kemudian berdasarkan peraturan OJK nomor 35 tahun 2014, perusahaan publik harus memiliki sekretaris perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan implementasi tata kelola yang baik. Sebagai contoh, jika ada perubahan regulasi pasar modal, sekretaris itu perusahaan yang aktif memantau perkembangan akan membantu perusahaan menghindari sanksi dan juga menjaga reputasi. Selain itu, sekretaris juga berfungsi sebagai liaison officer yang menjaga komunikasi efektif dengan pihak eksternal dan mengelola dokumen serta administrasi. Baik, next. Selanjutnya, audit internal yang merupakan elemen kunci dalam corporate governance yang berfokus pada pemeriksaan mendalam terhadap laporan keuangan dan kepatuhan perusahaan terhadap kebijakan dan peraturan. Tujuan utamanya adalah memastikan semua sistem dan prosedur berjalan dengan baik, sehingga anggota organisasi itu dapat menjalankan mereka dengan efektif. Nah, peran auditor internal, mereka memastikan prinsip-prinsip corporate governance diterapkan secara efektif, kemudian menyediakan data akurat untuk mengambil keputusan, dan mereka merancang dan memastikan internal untuk mencegah kesalahan dan penipuan, serta memastikan sistem audit berfungsi untuk menjaga transparansi laporan keuangan. Tugas utamanya yaitu memeriksa sistem akuntansi untuk memastikan kepatuhan terhadap standar, dan mengidentifikasi dan memperbaiki masalah operasional serta keterlambatan pengiriman produk, dan yang terakhir memastikan kepatuhan hukum dan melakukan investigasi jika ada indikasi penipuan. Baik, next. Yang selanjutnya dan yang terakhir yaitu audit eksternal dilakukan laporan keuangan perusahaan. Tujuan utamanya adalah memastikan laporan tersebut akurat dan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Tugas audit internal itu memberikan opini, akan pandangan objektif tentang kebenaran dan pengendalian internal perusahaan, mengidentifikasi resiko dan memastikan transparansi laporan keuangan, serta menjamin laporan keuangan bebas dari pengaruh kepentingan tertentu. Dan yang selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.